Pemirsa masih bersama Bincang Bisnis persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Dan kita berada di segmen ketiga, kita akan dengarkan sebagai pelaku ekonominya di sini. Telah hadir Bapak Arif Zamani selaku co-founder dari Sayurbox. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke sini. Banyak sekali pemirsa yang pengen mendengarkan, khususnya mahasiswa sangat inspired untuk mendengarkan bagaimana startup bisa berkembang. Mas Arif tolong jelaskan nanti ceritanya mungkin dari awal sedikit ya, karena sudah berapa tahun sekarang ini? Udah 3 tahun, kita start 2016. Ini baru loh jadi sebenarnya ya, 3 tahun. Ceritanya di tahun pertama dulu Pak, waktu masih baby ya. Nanti Bapak lanjutkan kemudian pada saat execution-nya, silakan. Ya sebenarnya kembali pada inti daripada digital economy itu sendiri gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan startup ini bermunculan? Yaitu untuk menjawab masalah inefisiensi yang ada di market. Gitu. Jadi awalnya dulu salah satu co-founder Sayurbox, Amanda itu dia punya kebun di Sukabumi. Dia nanam kale yang kita percaya komoditas kale itu adalah komoditas yang cukup seksi karena bisa dipakai di salad. Mungkin sekarang banyak marketnya. Tapi ketika panen ini sangat sulit untuk bisa tembus ke pasar. Gitu. Jadi pada saat itu kita memformulasikan ini apa yang terjadi gitu. Ini ada permasalahan inefisiensi gitu. Kita nggak susah sekali para petani ini bisa mengakses pasar. Sehingga dari situlah lahir ide dari Sayurbox ini sendiri gitu. Saya sebentar menariknya berangkat dari terjadinya inefisiensi di perekonomian. Waduh ini suatu kritik atau suatu gimana observasi yang memang terjadi, bukan cuma cerita Sayurbox ya. Tapi sebenarnya itu harusnya semua bisnis pasti dibuat dalam banyak hal semua bisnis pasti dibuat untuk menjawab masalah inefisiensi. Untuk intinya kan kita selalu di-challenge apa sih masalahnya gitu, sehingga justru ketika ada masalah disitulah startup company atau mungkin company lain itu justru punya potensi untuk melakukan bisnis gitu. Silakan dilanjutkan ya. Ya jadi mulai dari masalah inefisiensi tadi, akhirnya kita coba fasilitasi dengan membuat aplikasi Sayurbox. Tapi dulu masih belum pakai aplikasi sekarang, pakai website. Kita masih mulai dengan WhatsApp, masih pakai Instagram, kita tawarkan ke teman-teman gitu. Itu belum aplikasi tuh ya? Belum, masih kita belum. Media Betul. Sampai akhirnya kita formulasikan mekanismenya segala macam, terus kita fundraising, kita pitching, ketemu investors, kita discuss. Kenapa harus fundraising? Karena investasi digital itu nggak murah gitu. Betul. Kita perlu tim developer, kita perlu tim product, kita perlu tim operation. Kita juga perlu introduce ini ke market. Dan untuk bisa introduce ini ke market itu kan ada cost, ada cost acquisition cost nih, ada customer acquisition cost. Dan itu nggak murah gitu. Dan makanya kita perlu fundraising untuk membuat market ini juga terlatih menggunakan aplikasi. Kita kasih insentif diskon gitu kan, agar mereka terbiasa menggunakan aplikasi. Pada saat fundraising ada kendala-kendala pada awalnya. Apakah sebegitu cepat pada saat berpikir saya mau cari dana terus besok dapat atau tidak? Tentu itu juga cukup berdarah-darah gitu. Prosesnya cukup panjang tentu gitu. Beruntung salah satu co-founder kami memang sudah berbisnis digital sebelumnya gitu, sehingga dia sudah punya pengalaman. Jadi akhirnya kita bisa buat nih go dengan project ini. Investasi waktu itu masih minim. Terus waktu kita mulai pitching, ikutin komunitas untuk venture capital atau kita juga sempat pergi ikut itu kayak event-event di luar negeri. Betul untuk mempromosikan bisnis model ini gitu. Baik. Ya. Sehingga kalau dengar di luar negeri, kemungkinan apakah fundraisingnya ini dapatnya dari luar negeri juga sebagian? Sebagian ya. Karena emang lebih besar yang mana? Yang luar negeri? Masih besar lokal. Masih besar lokal. Alhamdulillah ya. Banyak investor lokal juga. Saya kepengen tanya sedikit karena di sebelahnya ada Ibu Lis Suciati. Ada interaksi karena saya dengar tadi Bu Lis cerita tentang 1000 startup. Bagaimana interaksi dan support dari Kominfo selama ini? Sampai hari ini kita masih kerjasama dengan Kominfo karena Kominfo punya program untuk petani go digital. 1 juta petani go digital. Tapi memang itu memang di awal-awal tuh cukup berdarah-darah ketemu dengan petani. Karena begitu kita datang Pak ke petani itu mereka tidak ready dengan infrastruktur ya gitu kan. Seperti handphone mereka masih handphone yang sebelumnya bukan smartphone. Bukan smartphone, tapi mereka mampu memberikan anak-anak mereka smartphone gitu. Itu yang saya kaget gitu. Terus juga di lapangan dengan Kominfo juga kita kan datang ke lapangan survei gitu Pak.
para petani kita mampu memberikan anak-anak itu motor, handphone gitu. Tapi mereka kurang bisa, kurang bisa berpikir bahwa mereka perlu working capital gitu. Sebenarnya mereka mampu gitu. Bukan generasi digital. Betul. Tapi kita berhasil nih project dengan Kominfo di 2 daerah, di daerah Majalengka untuk petani buah, sama di daerah Lembang untuk petani sayur. Ya, kita udah punya hub sekarang di sana, gitu, kerjasama dengan Kominfo untuk bisa penetrate ke marketnya, ke suppliers di sana. Dan untuk petani buah sekarang juga mereka udah bisa punya akses ke kita karena mereka sekarang melihat potensinya besar gitu. Karena dulu ketika mereka panen itu mereka bingung, kayak ciplukan aja, ada yang tahu gak ciplukan? Itu golden berries. Itu kalau di kampung mungkin itu dibuang-buang, tapi ternyata itu mengandung vitamin C yang tinggi, dan ternyata di market itu laku gitu. Jadi sekarang yang tadinya kita ke Majalengka itu untuk ketemu petani mangga, sekarang mereka lebih aktif. Kita punya ciplukan nih, karena di sana dibuang ternyata harganya ekonominya tinggi gitu. Saya kurang nangkep ciplukan mungkin karena dibuang-buang jadi saya nggak. Oh iya betul. Tapi intinya sekarang petani kita harapkan ke depan semakin kita besar juga kita harapkan petani punya akses informasi tentang produk yang sebenarnya memiliki value yang tinggi gitu. Tentang sayur kan banyak ya. Betul. Dan petani-petani tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief banyak tuh yang daerah-daerah apa saja. Seberapa luas Sayur Box sudah mengcover ini? Seluruh Pulau Jawa? Belum. Kita saat ini masih Jabodetabek. Ya, lebih luas sedikit mungkin? Bandung. Tadi nyebut Majalengka atau? Itu kan supply kita. Supply-nya. Kalau supply kita udah seluruh Indonesia. Suppliernya berarti seluruh Indonesia. Supplier alhamdulillah sih sudah seluruh Indonesia. Hanya mungkin masih on off gitu. Jadi kayak sekarang Matoa kita ambil kadang dari Papua, kadang dari Maluku ya. Sumatera ada dari Aceh? Sumatera dari Aceh kita belum, tapi kalau dari Sumatera kita banyaknya wortel beras tagi. Baik. Kemudian ada juga komoditas karena kita kerjasama juga sama Kemendes yang BUMDes tadi. Saya langsung datang tuh ke konferensi BUMDes, langsung saya ngobrol dengan pelaku usaha di sana. Baik. Akhirnya kita dapat ini alpukat Padang. Alpukat Padang. Aduh, saya nggak nemu tuh waktu di Padang saya main ke Padang. Alpukat Padang itu enak. Dan walaupun memang grade-nya masih di bawah alpukat NTT. The best itu saat ini alpukat NTT. Itu karena dia ditanam di area yang panas. Jadi dia kadar airnya kurang, jadi tingkat kelegitannya itu. Nah, komoditas-komoditas seperti ini yang market nggak tahu gitu. Dan itu produk dalam negeri sebetulnya kan. Betul. Kita jual. Betul. Kalau dalam negerinya ini karena buah dalam negeri kan tidak kalah dengan asing kan. Betul. Alpukat. Buka banyak kesempatan jadi. Kesempatan untuk kita ternyata alpukat NTT, alpukat itu bagus. Bentuknya lebih besar daripada alpukat khas impor dari Australia. Ini harus mantap. Kita berikan. Betul. Dan yang menarik adalah di NTT alpukat ini itu dipakai untuk pakan sapi. Jadi pakan sapi mendapat protein terbaik gitu dari alpukat dibanding kita market yang sebenarnya membutuhkan itu gitu. Saya cukup tersinggung dengan sapi. Iya betul. Kalau saya senang kopi avocado. Kopi avocado. Itu enak sekali itu. Ya. Dan kita diajak Pak kalau nanti boleh. Kopi avocado. Saya pengen geser sedikit ke Mbak Lis ya. Mbak Lis dari Kominfo ini tidak cuma ketemu di studio kan, pasti sudah banyak event-event yang tadi Arief cerita, datang dan ketemu dan mendengarkan arahan-arahan dari Kominfo. Kalau boleh sedikit berpesan bukan cuma kepada Sayur Box, Mbak Lis bisa cerita kalau untuk banyak startup atau e-commerce lainnya apa yang perlu diperhatikan hari ini? Oke. Sebenarnya Mas Arief ini Sayur Box itu satu dari program yang tadi saya katakan peran pemerintah sebagai facilitator. Jadi kita bekerja sama dengan mengundang semua startup-startup di agriculture ini sendiri untuk nanti kita matchmaking kan dengan potensi tadi dengan pemerintah daerah, misalnya petani-petani Jawa Tengah, Jawa Timur, malah kita ngejar-ngejar mereka untuk kita matchingkan gitu. Dipertemukan karena kita punya akses kepada pemerintah tersebut daerah ini. Mereka bisa ngedor-gedor pintu nggak dicuekin kan istilahnya. Jadi fungsi kami adalah memfasilitator ini. Jadi Mas Arief dari Sayur Box, ada Tani Hub, ada Edge Villages itu aplikasi petani, Rego Pantes itu juga bersama dengan sudah bergabung. Baik, wah sungguh menarik sekali. Nanti kita tetap lanjut diskusi ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Bincang Bisnis. Kita cut dulu itu.